Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas tema yang sangat menarik. Posisi kata dalam kalimat Rusia yang adalah bebas, ya. Tidak ada posisi kata dalam kalimat Rusia seperti bahasa Inggris, ya. Subjek dulu, terus kata kerja, sesudah kata kerja objek. Tapi dalam bahasa Rusia, posisi kata dalam kalimat Rusia bebas. Subjek dan objek bisa taruh di depan dan di belakang kata kerja. Ini disebut inversi, ya, inversia. Это инверсия. Ini disebut inversi. Yang penting tidak berubah makna, ya. Maknanya tidak dirubah kalau kita menggunakan subjek dulu, terus kata kerja, terus objek, atau subjek dulu, objek, terus kata kerja, atau kata kerja, terus subjek, terus objek. Atau objek, setelah objek, subjek, setelah subjek, kata kerja. Atau kata kerja, terus subjek, setelah subjek, objek. Atau objek, kata kerja, dan subjek. Jadi bisa bebas dalam bahasa Rusia. Yang penting, kalau kita mau menggunakan bebas, kita harus tahu dasarnya biasanya, ya, itu subjek seperti dalam bahasa Inggris, ya, atau bahasa Indonesia. Subjek terus kata kerja, setelah ini objek penderita. Kita juga harus ingat, ya, kalau kalimat seperti ini subjeknya selalu dalam nominatif, ya, dalam nominatif. Ya, ti, kalau itu kata ganti orang, ya, ti, on, ana, ano, мы, вы, они. Kalau subjeknya ada nama, ya, Violeta, Anton, Irina, Olga, Adi. Itu subjek dalam nominatif. Terus ada kata kerja. Kata kerja bisa dalam present tense, bisa dalam waktu sekarang, bisa dalam past tense, dalam waktu lampau, atau dalam future tense, waktu yang akan datang. Juga bisa, ya, kata kerja. Dan subjeknya, objeknya, objek penderita, ya, di sini dalam akusatif. Jadi, kalau di sini ada kata ganti orang, ya, adalah subjek penderita. Ya menjadi minya, ya, di sini minya harus bukan ya. Minya, ты menjadi тебя, он, его, она, ее, мы, нас, вы, вас, они, их. Di sini. Atau di sini nama orang, ya, nama orang. Dalam akusatif sudah ada pelajaran dalam channel ini, di channel ini sudah ada pelajaran tentang kata benda dalam akusatif, ya. Huruf apa di belakang kata benda harus dirubah sesuai dengan peraturan untuk kasus akusatif. Di sini akusatif. Jadi, yang kalimat yang kita harus tahu itu kalimat subjek, kata kerja, dan objek. Itu contohnya aku cinta kamu, ya. Aku subjek, cinta kata kerja, dan kamu objek penderita. Di sini saya ya cinta dalam present tense, ya. Люблю, terus kamu тебя. Я люблю тебя. Tapi bisa juga berubah tempat kata di kalimat ini. Bisa begini. Aku cinta kamu bisa bilang begini. Я тебя люблю. Jadi subjek, ya, terus тебя, objek, dan kata kerja di belakang kalimat. Juga boleh seperti itu. Karena posisi kata dalam kalimat Rusia bebas. Yang penting kita tahu yang itu, yang standarnya, ya, standarnya.
subjek, kata kerja, objek. Karena itu, kalau sudah tahu di sini nominatif, di sini akusatif, kita bisa berubah tempatnya. Tetapi jangan berubah kasus, jangan berubah kasus. Subjeknya selalu di sini menjadi nominatif. Karena itu, kalau kita mau menyusun kalimat, menyusun dulu yang ini, subjek, kata kerja, objek. Setelah ini, kita bisa main dengan kata. Dan maknanya tidak dirubah. Lagi, aku cinta kamu lagi. Люблю я тебя. Люблю я тебя. Ya, ini. Люблю я тебя. Juga boleh kata kerja dulu. Setelah kata kerja ada kata subjek dan objek. Subjek, objek di sini. Di sini kata kerja di depan. Jadi cinta saya kamu ya. Kalau bahasa Indonesia tidak boleh seperti itu. Atau love I you juga tidak boleh dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Rusia boleh seperti ini. Boleh. Lagi. Nomor 4 ya. Тебя я люблю. Boleh juga. Di sini objek dulu. Terus subjek. Terus kata kerja. Di bawah setiap kalimat saya menulis. Itu apa adalah apa? Ya, subjek, люблю, kata kerja, тебя, objek, di sini ya, subjek, тебя, objek, люблю, kata kerja. Saya kasih tahu di bawah setiap kalimat. Itu apa ya? Setiap kata adalah apa? Nomor 5. Boleh begini juga. Люблю тебя я. Люблю тебя я. Juga boleh seperti itu. Lagi ya. Objek penderita dalam kasus akusatif ya. Saya ya dalam nominatif. Jadi maknanya tidak berubah. Nomor 6. Тебя люблю я. Juga boleh begitu ya. Objek di sini, kata kerja di sini, dan diakhiri dengan subjek. Juga bisa. Dan yang penting tahu ya, subjeknya dalam nominatif dan objeknya dalam akusatif. Itu baik kalau kalimat positif. Tetapi kalau kita mau menyusun kalimat negatif ya, di sana perlu perhatian kemana. Sebelum kata apa kita harus menggunakan tidak. Nie, bahasa Rusia nie, tidak. Silahkan catat, bahkan sampai sini saya nanti melanjutkan penjelasan. Ya, kalau kalimat negatif, di mana kita harus menggunakan не, tidak. Я не люблю тебя. Jadi не harus sebelum kata kerja. Ya, kalau kita menulis di sini не, я люблю не тебя, maknanya berubah. Jadi saya cinta tapi bukan kamu. Ya, bukan kamu. Saya cinta tapi bukan kamu. Jadi не tempatnya tidak, не sebelum kata kerja. Sekarang saya coba ya semuanya negatif, maknanya tidak dirubah sama. Saya tidak cinta kamu. Я не люблю тебя. Не bacanya не ya. Я не люблю тебя. Atau я тебя не люблю. Lagi di sini sebelum люблю ya, tidak sebelum люблю. Я тебя не люблю. Terus люблю di sini люблю ya, sebelum люблю не. Не люблю я тебя. Не люблю я тебя. Terus тебя я di sini не, ya di sini tidak. Sebelum kata kerja. Тебя я не люблю. Terus люблю lagi ya di depan. Jadi sebelum kata kerja. Не люблю тебя я. Terus тебя не люблю я. Тебя не люблю я. Dan juga di sini penting intonasi ya, intonasi. Kalau kita berubah tempat ya, ganti tempat dalam kalimat, tempat kata kerja. Sekarang silahkan perhatian ke ini. Dia tahu saya ya, di sini ada contoh. Dia tahu saya. Dia tahu saya. Он знает меня ya. Dia он kasus nominatif. Знает kata kerja dan меня, saya itu ya nominatif ya, tapi dalam akusatif saya menjadi меня.
Jadi di sini juga ada ya subjek kata kerja dan objek penderita. Dalam kasus akusatif objek penderita. Di sini juga kita bisa main dengan kata. Begini bisa juga. Dia tahu saya bisa begini. Он меня знает. Он subjek, terus objek langsung objek ya dan kata kerja setelah ini. Знает он меня juga boleh. Kata kerja dulu. Objek dan setelah ini subjek. Меня он знает juga boleh. Меня objek, он subjek, setelah ini kata kerja знает. Знает меня он juga boleh seperti itu. Знает kata kerja, terus меня itu objek dan он subjek. Меня знает он, меня знает он. Меня objek penderita dulu ya. Sangat menarik. Boleh mulai kalimat dengan objek penderita. Меня objek, знает kata kerja dan он subjek. Terus kalau kita mau menyusun kalimat negatif ya, lagi ingat dari sini ya, ingat nye atau tidak dalam bahasa Indonesia harus ditempati sebelum kata kerja. Jadi dia tidak tahu saya. Он не знает меня. Он меня не знает. Не знает он меня. Меня он не знает. Не знает меня он. Dan меня не знает он. Juga bisa. Seperti ini. Kalau dalam kita mau menyusun kalimat tanya ya, kalimat tanya bagaimana. Kalau saya bertanya diri sendiri, apakah saya cinta kamu atau tidak? Mungkin itu cuma seperti mimpi ya, mungkin saya sebenarnya tidak cinta. Я люблю тебя, я люблю тебя. Di sini penekanan intonasi pada kata kerja люблю. Я люблю тебя. Apakah saya cinta kamu? Я люблю тебя atau я тебя люблю. Я тебя люблю. Jadi penekanan, intonasi penekanan pada kata kerja suka, cinta, ya, люблю. Kenapa? Karena di sini makna pertanyaan tentang apa? Cinta atau tidak cinta? Karena itu penekanan intonasi pada kata kerja cinta, ya. Я тебя люблю. Люблю я тебя. Тебя я люблю. Люблю тебя я. Тебя люблю я. Ini ya penekanan intonasi pada ini. Di sini maknanya apakah dia tahu saya? Ya, di sini tahu atau tidak tahu ya. Karena itu penekanan intonasi pada kata знает. Он знает меня. Он меня знает, ya. Он знает меня. Он меня знает, ya. Di sini intonasinya ke atas. Знает он меня. Меня он знает. Знает меня он. Меня знает он, ya. Penekanan intonasi pada kata kerja. Silahkan catat pelajaran ini. Sekarang kita punya grup WA secara gratis untuk peserta yang belajar bahasa Rusia di channel ini. Adminnya ada salah satu peserta yang belajar bahasa Rusia di channel ini yang terhormat, Bapak Roy. Bapak Roy setuju menjadi admin di grup WA ini secara sukarela. Jika Anda menulis SMS kepada Bapak Roy, Anda bisa gabung Anda ke grup WA. Di sini ada admin grup WA Bapak Roy. Ini nomor WA. Nomor WA-nya untuk Anda bergabung ke grup WA. Apa yang kegiatannya di grup WA? Dari pagi sampai malam kita membahas semua peraturan dalam bahasa Rusia, cara membaca, waktu ya, waktu sekarang, waktu lampau, waktu yang akan datang, dan lain-lain. Anda juga bisa bertanya langsung saya, karena saya selalu melihat HP saya, grup WA untuk peserta yang belajar bahasa Rusia.
saya langsung menjawab, atau saya menjawab 1 jam lagi, saya menjawab pertanyaan Anda tentang tata bahasa Rusia. Jika Anda tidak begitu mengerti ya, atau ada pertanyaan tentang bahan pelajaran di video pelajaran di sini. Terima kasih banyak. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa menulis komen di bawah video ini. Terima kasih banyak, большое спасибо, sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi, до свидания.